Shalom, salam damai bagi kita semua. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari kitab 1 Korintus bab 10 dengan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan bagian kedua. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Ini lanjutan dari perikop sebelumnya. Karena perikop ini panjang, saya bagi dua. Ini bagian yang kedua, judulnya masih sama, yaitu Israel sebagai suatu peringatan. Maksudnya adalah di sini Paulus itu memperingatkan umat yang sudah mengikuti Yesus, ya, supaya bisa pintar membawa diri. Sebab pengikut Yesus itu sekarang tidak banyak terikat, ya, oleh aturan hukum Taurat yang sangat membebani itu. Hukum Taurat itu harus sunat, ya. Nah, pengikut Yesus tidak harus sunat, ya, tapi sunat juga boleh. Nah, jadi sudah enak, ya, sudah ringan. Makanya Yesus mengatakan, bebanku pun ringan, pikulah kuk yang kupasang, sebab beban yang kupasang kepadamu itu ringan, salib yang kuberikan kepadamu itu ringan. Cuma ada orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, jadi kita tuh harus pintar-pintar membawa diri. Ya, jadi maksudnya itu. Ya, kalau kita di sini dikatakan kalau kamu ditawari makan, ya, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, ya. Nggak perlu lagi membahas soal, oh, saya ini nggak boleh makan itu, saya nggak boleh makan itu.
Itu bagi orang itu ya, yang nggak percaya. Bagi kita, mengikuti Yesus sudah dibebaskan. Artinya apa? Bumi segala serta segala isinya adalah milik Tuhan ya. Jadi kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati ya, karena sudah hidup baru. Jadi bukan yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan, yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar. Artinya kita boleh makan apa saja karena itu tidak menajiskan orang. Itu kata Tuhan Yesus sendiri loh ya. Coba buka di Lukas ya. Dan di beberapa di Injil yang lain juga ada itu. Jadi semua makanan halal. Cuma kalau kita datang atau bertamu ke rumah orang yang masih hidup dalam aturan-aturan ini halal, ini bukan halal, ya kita ikuti saja. Kita dihidangkan makanan itu ya kita terima. Kita tidak perlu order spesial. Oh, bagaimana kalau saya minta makan ini? Padahal itu nggak boleh bagi orang, bagi tuan rumah itu nggak boleh ya. Jadi kita nggak usah minta-minta apa-apa. Ya, nikmati saja apa yang dihidangkan ya. Bersyukur daripada malah buat masalah dengan minta permintaan yang aneh-aneh, yang dimana ada keberatan-keberatan hati nurani. Jadi ya kita fleksibel ya. Lalu Paulus juga berkata soal persembahan berhala. Yang aku maksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahatnya. Jadi memang ada persembahan yang kepada ya roh-roh lain itu. Dan Paulus mengingatkan bahwa jangan kamu bersekutu dengan roh-roh jahat, sebab kamu tidak bisa berbagi-bagi minuman dengan Tuhan dan dengan roh jahat. Gak bisa. Satu sisi sudah minum dari cawan Tuhan, minum yang suci, lalu pergi ke tempat lain minum dari cawan roh jahat. Gak bisa ya. Tubuh kita tuh gak bisa menampung dua macam, roh jahat dan roh Tuhan. Gak bisa. Salah satu saja. Nggak bisa ya. Kalau menampung roh jahat, tubuh kita jadi jahat. Kalau menampung roh Tuhan dan roh jahat, tubuh kita makin hancur ya. Nggak bisa, karena roh kudus itu tidak bisa tinggal di dalam tempat yang kotor ya. Justru nanti istilahnya anggur itu akan tumpah, akan merobek kantong yang lama. Yang kantong yang lama itu akan nggak bisa menampung anggur yang baru. Anggur yang baru itu tubuh Tuhan ya, Roh Kudus. Nggak bisa, itu akan merusak tubuh kita. Jadi jangan standar ganda ya. Jangan ke gereja terima Roh Kudus, menerima Ekaristi, tapi juga masih berbuat dosa. Wah, bahaya itu nanti tubuh kita malah hancur ya. Makanya dikatakan ya, sebelum menerima tubuh Kristus yang kudus, bertobat dulu ya. Aku dosa dulu ya. Atau paling enggak kan ada istilahnya pernyataan tobatnya, pernyataan tobat sebagai wujud untuk membersihkan jiwa kita, supaya jiwa kita dibersihkan dari roh-roh jahat, supaya nanti Roh Kudus yang kita terima itu tidak malah merusak tubuh kita, tapi menguatkan kita ya, menyembuhkan kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, makan bagi pengikut Yesus. Minum bir boleh, tapi bukan berarti terus kebanyakan minum bir. Minum wine bagus ya, boleh, tapi juga tidak selalu berguna. Yang kebanyakan malah jadi mabuk. Sedikit aja menyehatkan.
makan daging, makan jeroan, hati, ampela, usus, babat, bagus, boleh. Tapi nggak selalu berguna kan, apalagi kebanyakan. Jadinya asam urat nanti, malah nanti lututnya sakit, sendi-sendi sakit karena kebanyakan makan. Jadi segala sesuatu boleh, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi ya kita lihat ya, diperbolehkan belum berarti kita butuhkan ya. Ya mungkin kita butuhnya sedikit saja ya. Minyak goreng, kita pakai minyak goreng oke. Tapi kalau pakai minyak jelantah atau minyak goreng yang sudah nggak bersih, itu justru buat penyakit. Jadi ya ini tadi, segala sesuatu boleh, tapi lihat dulu butuh nggak kita. Kalau kita butuh, kita pakai, kita konsumsi, tapi juga dalam batas-batas, dalam takaran yang wajar, yang pas. Makan jeroan boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Apalagi kalau sudah tua itu. Kalau perlu makan setahun sekali pun. Kalau nggak perlu makan ya nggak apa-apa juga ya. Kalaupun makan ya sedikit saja, nyicipi aja. Tombol pengen ya, sekedar untuk rasa rindu ya, memenuhi rasa rindu. Sudah lama nggak makan makanan yang saya sukai ya. Ya sekali-kali, setahun sekali makan, tapi makan pun sedikit saja ya, sekedar memenuhi keinginan, kerinduan makan makanan yang kita suka. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.